Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi basic dalam ilmu pendidikan, yaitu teori pengajaran. Nah, belajar teori pengajaran ini menurut saya sangat penting karena ini akan berkaitan dengan filosofi, model, dan teori-teori pengajaran ataupun teori tentang belajar. Mengetahui teori pengajaran ini tidak hanya membantu kita untuk memahami model atau pendekatan dalam pengajaran atau belajar, tapi juga bisa membantu para pengajar, misalnya guru atau dosen, dalam menentukan pendekatan apa yang akan diaplikasikan dalam proses mengajar sesuai dengan konteksnya. Maksudnya, ketika seorang guru mengajar, dia akan memilih teori apa yang akan menjadi landasan pengajarannya, filosofi pengajarannya. Dia akan memperhatikan siapa yang dia ajar. Dengan mengetahui background siapa yang diajar, maka dia akan memilih teori apa yang tepat, filosofi apa yang tepat, bahkan pendekatan apa yang bagus untuk diaplikasikan ketika mengajar siswa sesuai background tertentu. Jadi demikianlah gambaran mengapa mengajar teori pengajaran ini sangat penting. Sebelum kita membahas teori-teori pengajaran dalam pendidikan, saya akan memaparkan definisi dari belajar itu sendiri. Nah, definisi tentang belajar ini banyak dikemukakan oleh para ahli, tapi saya ingin mengutip beberapa di antaranya. Misalnya yang dikatakan oleh Gagne, belajar adalah proses organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Kalau kita lihat di sini menggunakan kata organisme, bisa jadi itu juga terjadi pada hewan, bukan hanya manusia. Terus kita lihat definisi belajar menurut Carl Witherington, yaitu terjadinya proses kontak antara individu dengan suatu objek yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut berupa kemampuan baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menurut Sigmund Freud, belajar adalah mengatasi ketegangan-ketegangan psikis. Dan menurut Atkinson, belajar adalah perubahan yang relatif permanen pada perilaku yang terjadi akibat dari latihan. Nah, di sini yang terakhir menurut Spears, yaitu belajar merupakan proses mengamati, membaca, meniru, mencoba sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk. Nah, dari berapa definisi yang saya kemukakan ini, kita bisa melihat beberapa kata kunci penting dari belajar tersebut. Semua berpendapat bahwa belajar itu adalah proses, artinya akan ada aktivitas yang terjadi di dalamnya. Karena ada aktivitas, maka akan ada usaha yang dilakukan oleh siapa yang belajar maupun siapa yang memberikan pelajaran. Dan kata kunci yang kedua adalah perubahan. Jadi indikator dari suksesnya belajar itu adalah adanya perubahan yang terjadi pada individu yang belajar tersebut. Perubahannya apa? Perubahannya dapat berupa kecakapan, keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan terhadap suatu hal. Jadi yang tadinya mungkin tidak terampil jadi terampil, yang tadinya tidak biasa maka jadi biasa, yang tadinya misalnya sikapnya tidak sopan jadi sopan. Demikian halnya dengan pengetahuan. Jadi dua kata kunci ini sangat penting, yaitu adanya perubahan dan adanya proses. Nah, proses di sini siapa yang berproses di dalamnya, yaitu siswa utamanya, dan tentunya juga adalah guru atau pengajar. Itu harus dilakukan secara sadar. Secara sadar maksudnya adalah mereka sadar bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu adalah kegiatan dalam belajar. Nah, ini sangat penting karena ketika seseorang sadar, maka dia bisa mengalokasikan usahanya untuk belajar semaksimal mungkin. Beda dengan individu yang tidak terlalu menyadari di sini bukan hanya tentang aktivitas, bahkan urgensi dari belajar itu pun harus disadari. Kalau tidak terlalu menyadari urgensi dari belajar, maka motivasinya pun akan kurang, termasuk usahanya akan tidak optimal, dan outputnya pun perubahan yang terjadi akan sedikit, bahkan tidak terjadi perubahan.
Inilah yang dimaksud dengan proses. Nah, proses di sini bisa jadi mengamati, membaca, meniru, mencoba sendiri, jadi belajar secara mandiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk dari pengajar dan sebagainya. Itu beberapa di antaranya cara berproses dalam belajar. Nah, kalau kita lihat bagan di sini, ini adalah penjelasan lain tentang bagaimana belajar itu. Proses belajar itu yang diproses adalah ada input yaitu bahan mentah, dalam tanda kutip ada subject matter, ada juga input dari lingkungan. Nah, itu yang diproses oleh pembelajar, maka dihasilkan output. Nah, disinilah kita akan lihat perubahan itu terjadi. Nah, ada yang menarik yaitu paradigma belajar UNESCO. Mereka memandang bahwa ada 5 paradigma yang harusnya terjadi ketika seseorang belajar, atau ketika institusi atau negara bahkan secara global menyelenggarakan pendidikan, maka harusnya pendidikan itu harus menciptakan sebuah pembelajaran yang mencakup kelima paradigma ini, yaitu learning to know, learning to do, learning to learn, learning to be, learning to live together. Learning to know artinya kita belajar untuk mengetahui subjek, kita ingin mengetahui topik, bidang ilmu, kita ingin menghasilkan individu-individu yang ahli di satu bidang, yang mengetahui persoalan di bidang tersebut. Nah, di sini pun akan kita lihat perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada pengetahuan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Itu yang dimaksud dengan learning to know. Aplikasinya bisa kita lihat setiap pagi siswa berangkat ke sekolah dan di sekolah menerima pelajaran-pelajaran yang baru yang membuat siswa tersebut semakin mengetahui banyak hal. Yang kedua adalah learning to do. Learning to do maksudnya adalah kita belajar agar bisa melakukan sesuatu, agar kita bisa berkarya. Pembelajaran ini menyeratkan bahwa siswa ini harus dilatih secara sadar untuk mampu melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan yang produktif. Paradigma learning to do ini sangat penting karena dalam prakteknya kita tidak hanya harus mengetahui sesuatu, kita pastinya akan melakukan sesuatu. Khususnya di era sekarang, keterampilan itu sangat penting, dan keterampilan ini tentunya tetap mengacu terhadap konteks kapan dan di mana kita akan berada. Nah, misalnya sekarang keterampilan yang penting itu adalah keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam menggunakan teknologi jaringan internet. Itu yang dibutuhkan sekarang. Makanya ketika siswa belajar itu harus diarahkan bagaimana literasi digital, literasi informasi dan komunikasinya itu bisa lebih tinggi. Jadi itu contohnya. Ilustrasi yang lain, pendidikan di daerah pegunungan yang mayoritas petani, maka harusnya siswa itu diajar bagaimana mengolah lahan pertanian. Demikian halnya di daerah pesisir misalnya, harusnya diajar untuk mengetahui, untuk memiliki keterampilan mengolah hasil laut. Itu yang saya katakan bahwa kita harus sesuai dengan konteks. Di mana kita belajar, kita harus melihat siapa yang kita ajar. Maka kita akan bisa menetapkan perubahan apa dalam aspek pengetahuan dan keterampilan yang akan terjadi pada peserta didik. Yang ketiga adalah learning to learn. Kita harus menghasilkan manusia-manusia pembelajar. Saya mengatakan bahwa institusi pendidikan itu tidak menjamin seseorang untuk menjadi ahli. Teman-teman ketika lulus di kampusnya, di sekolahnya, maka Anda tidak akan mengetahui sangat banyak atau bisa dianggap ahli di bidang, di jurusan yang Anda pelajari ketika kuliah atau sekolah. Makanya itu bukan poin utamanya. Poin utama dari belajar adalah bagaimana menghasilkan manusia pembelajar.
Kenapa? Ini yang menentukan kita bisa beradaptasi. Anda kuliah di satu jurusan farmasi misalnya, tidak ada jaminan Anda akan bekerja di bidang farmasi itu di sebuah rumah sakit misalnya. Anda bekerja di bidang teknik sipil, arsitektur, tidak ada jaminan bahwa setelah Anda lulus Anda akan bekerja di sebuah perusahaan kontraktor, konsultan. Bisa jadi jurusan Anda di kesehatan, farmasi, teknik sipil, tapi Anda menjadi seorang politisi, Anda menjadi seorang pedagang, Anda bisa menjadi seorang guru di sebuah sekolah atau dosen di sebuah kampus. Tapi ketika Anda adalah manusia pembelajar, maka itu tidak jadi masalah. Kenapa? Anda bisa beradaptasi dengan mudah. Anda bisa mempelajari bidang yang tidak sesuai dengan background Anda. Tapi kalau Anda bukan manusia pembelajar, maka Anda akan kesulitan untuk beradaptasi. Jadi kalau saya diajarkan dulu bahwa harusnya kita tahu banyak pada satu bidang daripada kita tahu sedikit di banyak bidang. Saya kira kedua-duanya bagus, kedua-duanya tidak ada salahnya. Kita tahu banyak di satu bidang akan membuat kita menjadi ahli, dan memang itu yang kita inginkan. Tapi kita bisa tahu banyak meskipun sedikit di banyak bidang, itu juga tidak ada salahnya. Maksudnya adalah bidang apapun kita bisa masuki, dan kalau bisa ya seharusnya dikombinasikan. Kita bisa belajar di bidang apapun, beradaptasi, dan ketika kita sudah istilahnya tenggelam, kita sudah fokus di bidang tersebut, ya kita tentunya harus memperbanyak pengetahuan tentang bidang yang kita geluti saat itu. Dan yang keempat adalah learning to be. Maksudnya Anda ingin menjadi apa? Di sini bisa kita anggap menjadi apa adalah profesi. Anda ingin menjadi dokter, Anda ingin menjadi politisi, anggota dewan, presiden, guru, dan sebagainya. Maka Anda pergi sekolah, Anda ke kampus, harusnya belajar untuk mempersiapkan diri. Anda mau jadi apa ke depannya, profesi apa yang akan Anda inginkan di kemudian hari. Dan profesi itu tidak serta-merta Anda akan jadi ketika Anda selesai di kampus Anda. Tidak bisa, Anda harus mempersiapkan diri. Itulah mengapa Anda belajar untuk menjadi apa. Tidak hanya profesi, bisa jadi dalam hal sikap, karakter, sosok yang bagaimana yang Anda inginkan di kemudian hari. Anda ingin menjadi sosok yang dermawan, Anda harus belajar untuk menjadi manusia yang dermawan. Anda ingin menjadi sosok yang pandai berorasi, maka Anda harus belajar untuk mempersiapkan diri sebagai orator yang handal. Nah, yang terakhir adalah learning to live together. Ini pun tidak kalah vitalnya. Kenapa? Kita semua manusia ini kita berada pada tempat yang sama, pada bumi yang sama. Anda bisa mengatakan bahwa ya saya tinggal di Mamuju, dan yang lain tinggal di Makassar misalnya. Saya tidak ada kaitannya dengan orang Makassar. Saya tinggal di Indonesia, saya tidak ada sangkut pautnya dengan mereka yang tinggal di Jepang. Kalau Anda berpikir demikian, Anda salah. Sebab kita berada pada tempat yang sama, kita hidup di tempat yang sama pada waktu yang sama. Artinya kita hidup bersama-sama. Nah, pembelajaran harusnya tidak terlepas dari pandangan ini, paradigma ini. Kita harus mempersiapkan peserta didik kita ketika kita guru untuk bisa hidup bersama-sama. Saya kasih ilustrasi. Kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya, coba perhatikan ketika terjadi persoalan di sebuah negara, itu akan mempengaruhi negara yang lain. Anda bisa melihat itu di berbagai aspek lingkungan. Terjadi kerusakan di satu negara, itu bisa mempengaruhi kerusakan di negara yang lain. Aspek ekonomi pun demikian. Terjadi krisis di satu negara, itu bisa mempengaruhi krisis di tempat lain. Itu contoh sederhananya. Kalau teman-teman bawa ke lingkungan yang lebih sempit, misalnya di kondisi di kompleks Anda,
seseorang yang buang sampah sembarangan, walaupun itu di pekarangan rumahnya saja, itu tetap akan mempengaruhi lingkungan rumah Anda. Seseorang yang tidak merawat saluran airnya, misalnya saluran pembuangannya di depan rumahnya, itu bisa menimbulkan banjir, dan banjirnya bisa dirasakan oleh satu kompleks. Jadi itu ilustrasi dari to live together. Jadi 5 paradigma ini saya sangat sepakat apa yang dikeluarkan oleh UNESCO. Kita harus belajar untuk bisa tahu, untuk bisa terampil, untuk bisa menjadi manusia pembelajar, dan untuk bisa menjadi sesuatu, dan yang terakhir adalah agar kita bisa hidup bersama-sama.